Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Mardi Halim, NIM 18087085, akan mempresentasikan yaitu mempengaruhi perilaku kognitif dan afektif dalam pendidikan jasmani. Yang pertama, kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Supaya upaya menyangkut aktivitas otak termasuk dalam ranah kognitif. Yang satu, pengetahuan, mengacu kepada kemampuan mengenali materi yang sudah dipelajari, dari sederhana sampai teori-teori yang sukar. Pemahaman, mengacu kemampuan memahami makna materi. Penerapan, mengacu kepada kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. Analisis, mengacu kepada kemampuan menguraikan materi ke dalam komponen-komponen atau faktor penyebab dan mampu memahami hubungan di antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Sintesa, mengacu kepada kemampuan memadukan konsep atau komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola struktur atau bentuk yang baru. Evaluasi, mengacu kemampuan memberikan pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Evaluasi merupakan tingkat kemampuan berfikir yang tinggi. Aspek kognitif lebih didominasi oleh alur-alur teoritis dan abstrak. Pengetahuan akan menjadi standar umum untuk melihat kemampuan aktif seseorang dalam proses pengajaran. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Domain kognitif mencakup pengetahuan tentang fakta. Konsep yang lebih penting lagi adalah penalaran dan kemampuan memecahkan masalah. Aspek kognitif dalam pendidikan jasmani tidak saja menyangkut penguasaan pengetahuan faktual semata-mata, tetapi meliputi pemahaman terhadap gejala gerak dan prinsipnya, termasuk yang berkaitan dengan landasan ilmiah pendidikan jasmani dan olahraga, serta pengisian. Selanjutnya, afektif. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Satu, penerimaan, mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Pemberian respon atau partisipasi, salah satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini, siswa menjadi terlibat secara afektif, menjadi peserta dan tertarik. Penilaian atau penentuan sikap, mengacu kepada penilaian atau pentingnya kita menterkaitkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak atau tidak menghiraukan. Organisasi, mengacu pada penyatuan nilai, sikap yang berbeza yang membuat lebih konsisten, dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Karakteristiknya atau pembentukan pola hidup, mengacu pada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai yang sangat berkembang, nilai teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini adalah hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa. Bidang afektif. Domain afektif mencakup sifat-sifat psikologis yang menjadi unsur kepribadian yang kukuh, tidak hanya tentang sikap sebagai kesiapan berbuat yang perlu dikembangkan, tetapi yang lebih penting adalah konsep diri dan komponen kepribadian lainnya, seperti inteligensi, emosional, dan watak. Konsep ini menyangkut persepsi diri atau penilaian seseorang tentang kelebihannya. Konsep diri merupakan fondasi kepribadian anak dan sangat diyakini atau ada kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka setelah dewasa kelak. Jadi, implikasi pentingnya dari pendidikan jasmani adalah untuk mengatasi kepentingan sosial seperti pengakuan dan penerimaan peraturan dan norma-norma bersama, belajar bersama, menerima pemimpinan, mengembangkan perasaan kemasyarakatan dan pengakuan terhadap orang lain sebagai pribadi, belajar bertanggung jawab terhadap yang lain, memberikan pertolongan, perlindungan, dan berkorban,
dan belajar mengenal dan mengalami bentuk-bentuk pelepasan lelah secara efektif untuk pengisian waktu yang senggang. Contohnya yaitu ketika kita sedang menimba ilmu di sekolah, biasanya guru memberikan kita tugas. Sampainya di rumah, orang tua kita biasanya mengontrol dan menyuruh kita untuk mengerjakan tugas dari guru, sehingga kita teringat tentang tugas yang diberikan guru di sekolah, lalu mengerjakan tugas tersebut dan mempersiapkan dengan baik. Selain itu, ketika kita sedang mendengarkan sebuah musik yang kita suka, secara otomatis kita akan hafal dan mengenal liriknya, dan saat itu mendengar musik tersebut secara tidak sengaja, maka kita akan langsung bernyanyi melantunkan lirik tersebut. Sepertinya selain itu, waktu kita melihat orang lagi main bola, kita ada di lingkungan itu atau berada di tempat itu karena kita sudah pernah mengalami bermain bola atau pernah melihat orang bermain bola, kita pengen ikut dalam melakukan permainan bola tersebut. Jadi, contoh dari kognitif dan afektif ini sangat berkaitan dan termasuk aspek psikomotorik sangat saling berhubungan erat antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada tahap penerimaan, anak lebih dulu perlu memiliki suatu perhatian untuk menerima materi yang diberikan. Dengan adanya perhatian, maka akan mudah bagi anak untuk menerima pengetahuan tersebut dan seterusnya. Dalam setiap aspek afektif terbukti memiliki aspek kognitif di dalam untuk saling mendukung satu sama lainnya. Setelah anak melalui tahap kognitif dan afektif, maka ia akan siap melanjutkan kepada tahap yang disebut psikomotorik berdasarkan apa yang sudah dipelajari di kedua tahap sebelumnya, yaitu afektif dan kognitif. Dalam metode pendidikan lama, pengukuran pencapaian materi pengajaran hanya ditekan kepada hasil dan hanya pada aspek kognitif, sehingga kerap kali mengabaikan aspek lainnya. Jadi dari situ kita harus karena ketiganya saling berhubungan erat. Jadi dalam suatu afektif, kognitif, dan psikomotorik harus saling berhubungan. Sekianlah contoh yang dapat saya berikan. Dan presentasinya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.